Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membuat report berupa PDF. Di video sebelumnya kita sudah membuat sistem login seperti ini. Kita bangun menggunakan ban, Hono, dan EJS. Nah, report yang akan kita buat menggunakan Puppeteer seperti ini. Hasil yang akan kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Kita bisa generate reportnya. Nanti ada preview PDF. Nah, kita bisa melakukan download dari tombol yang di sini ya. Ini merupakan kode yang dibuat di video sebelumnya terkait dengan sistem login. Kita akan tambahkan untuk view PDF-nya. Pertama, kita buat folder dulu untuk report. Nah, di dalamnya kita akan tambahkan dua buah file. Karena kita akan membuat report user, pertama kita buat user.ejs. Kemudian kita juga akan buat untuk menampilkan. Nah, untuk menampilkan kita kasih nama open.ejs. Ini juga kita menggunakan EJS. Kita ke file user.ejs dulu. Pertama kita akan buat sebuah tag div. Ini kelasnya kita akan buat paddingnya 3 dari atas ya. Kemudian kita akan buat heading 3. Ini kelasnya kita buat text center. Text center. Kemudian ini juga kita buat margin topnya 3. Nah, kita akan kasih nama list user. Kemudian di dalamnya kita akan buat sebuah table. Nah, table ini kita akan kasih name-nya table. Kelasnya table, kemudian ini juga sama margin topnya kita akan kasih 3. Di dalamnya kita akan buat sebuah tr. Kemudian di sini tabel heading. Pertama kita buat ID, kemudian name, kemudian email. Kemudian di sini ada role ya. Oke. Nah, di sini kita akan menerima parsing data. Kita akan gunakan persen. Nah, seperti ini. Kita akan gunakan data, kemudian kita akan for each kan, seperti ini. Ini kita tutup dengan menggunakan siku persen. Nah, kita gunakan kurung tutup. Seperti ini kita tutup titik koma. Nah, di dalamnya kita akan tambahkan sebuah tr, kemudian kita buat td. Nah, kita akan tambahkan di sini persen dan cetak. Nah, yang akan kita cetak user.id. Ini kita tutup persen. Nah, kita akan duplikat, kita ganti dengan name, kemudian kita akan ganti dengan email, ini kita ganti dengan role. Nah, seperti ini. Ini untuk contoh reportnya seperti ini. Kemudian di bagian open kita akan buat sebuah internal frame ya. Saya akan buat dulu sebuah style iframe. Nah, iframe ini saya akan buat width-nya dia 100%. Supaya dia full ke pinggir ya. Kemudian height-nya saya akan buat 90 vertical height. Kemudian saya akan bordernya none seperti ini. Nah, di dalamnya kita buat lagi sebuah div yang kelasnya adalah container. Kemudian saya buat margin topnya 3. Nah, kemudian saya akan buat sebuah nav. Ini untuk breadcrumb ya. Nah, ini saya akan area labelnya breadcrumb. Nih, kemudian di dalamnya saya akan buat ordered list. Ini kelasnya breadcrumb.
Ini ya. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan sebuah li yang kelasnya breadcrumb item. Nah, kita tambahkan sebuah href. Nah, ini misalkan kosong lah ya. Kita bisa tambahkan nanti. Ini ada home, kemudian ini ada report, kemudian ini ada user. Nah, kita akan tambahkan ini kelasnya aktif. Jadi selain ini ya aktif. Kemudian ini kita tidak menggunakan href. Nah, kita akan tambahkan area current-nya ini page yang aktif. Nah, ini sebenarnya detailnya ada di Bootstrap ya. Nah, di dalamnya kita akan tambahkan sebuah iframe seperti ini. Nah, wrapnya kita akan cetak ini gunakan PDF pad. Nah, nanti ini kita kirimkan dari controller ya. Ini sebuah PDF pad. Ini frame bordernya sudah kita definisikan menggunakan CSS ya. Kita bisa seperti ini. Selanjutnya kita akan tambahkan untuk controllernya. Nah, kita buat di dalam controller di sini report controller. Kita buat new file. Ini report controller.ts. Nah, dalam report controller kita akan definisikan kelas yang sama dengan nama filenya, yaitu report controller. Kemudian kita buat juga public method. Kita buat public namanya get report user. Ini adalah sebuah asinkronus. Kita membutuhkan konteks dari Hono. Kita gunakan arrow function seperti ini. Kita definisikan sebuah konstanta yang isinya message type dari flash. Kita import flashnya dari util flash. Kita juga akan definisikan untuk data. Data kita ambil dari user model. Data kita ambil dari user model dot get all user seperti ini. Kemudian kita definisikan juga untuk HTML-nya. Nah, ini kita load dari template. Kita void template. Nah, template ini kita kirimkan konteksnya. Kemudian kita membutuhkan file EJS report user. Kemudian kita harus kirimkan juga datanya. Message kita ambil dari message. Kemudian data kita ambil dari data. Kemudian kita kirimkan type. Title kita isi dengan report user seperti ini. Kemudian kita tidak membutuhkan menu ya. Jadi kita akan kasih false. Oke, ini untuk HTML filenya yang di generate dari EJS. Kemudian kita akan definisikan untuk outputnya. Outputnya PDF pad. PDF pad ini kita akan simpan pada folder public, kemudian PDF, kemudian nama filenya list user.pdf. Nah, ini kalau kita lihat belum ada folder PDF-nya. Kita akan buatkan folder PDF-nya. Selanjutnya kita akan generate dengan Jupyter. Kita akan gunakan try catch. Nah, Jupyternya harus kita install dulu ya. Kita akan gunakan ban add Jupyter. Kita install.
Oke, kita akan definisikan dulu. Di sini kita butuh sebuah konstanta browser. Ini kita ambil dari void. Jupyter kita import. Nah, ini sudah terimport ya. Kemudian kita launch. Nah, kita launch default aja. Seperti ini ya. Kemudian kita akan buat lagi sebuah konstanta page. Nah, page ini kita akan void dari browser. Kita buat new page. Ini juga kita ambil defaultnya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan load HTML-nya. Nah, kita buat void untuk konten. Seperti ini. Selanjutnya kita akan void lagi untuk page. Yang kita buat adalah file PDF. Nah, ini kita membutuhkan path-nya. Kita akan ambil dari PDF path yang tadi kita definisikan. Ukurannya kita gunakan A4. Kemudian print backgroundnya kita akan buat true. Jadi kalau ada backgroundnya nanti dicetak juga. Ini ya. Oke, kita akan buat sebuah keterangan console log PDF save ke path tertentu. Nah, kita akan void, kemudian browsernya kita close. Oke, kita buat sebuah catch error, kemudian kita console log aja di sini. Kita akan console log. Nah, PDF errornya. Oke. Selanjutnya dari hasil generate kita akan tampilkan ke halaman internal frame ya. Kita buat sebuah konstanta key. Key ini kita ambil dari nama filenya. Nah, key-nya kita ambil dari sini. Ini kalau misalkan teman-teman bikin yang dinamis sesuai dengan di generate paling awal ya. Kemudian saya akan buat lagi sebuah konstanta URL. Nah, ini kita akan buat new URL. Kita ambil dari C protokol. Nah, buat lagi sebuah konstanta protokol. Kita ambil dari URL protokol. Nah, kemudian full path kita ambil dari protokol. Kemudian host. Kemudian ini kita tidak menggunakan report, tapi menggunakan folder public, kemudian PDF. Nah, selanjutnya ini untuk HTML-nya kita akan generate menggunakan template. Nah, jadi kita akan void template. Nah, kita akan load ini dari C, nama filenya report, kemudian open. Nah, selanjutnya kita akan kirimkan message kita ambil dari message juga. Kemudian data kita ambil dari data. Kemudian type title. Nah, di sini kita butuh PDF path. Kita ambil dari pool PDF path. Nah, ini kita tidak perlu false karena kita membutuhkan tampil ya. Jadi kalau yang sebelumnya kan kita set false, tidak perlu tampil menu. Kalau yang ini untuk menampilkan perlu adanya menu. Nah, kita tinggal export default new report controller. Nah, ini untuk controllernya. Sekarang kita akan buat route baru namanya report route.ts. Nah, kita akan import Hono. Kita ambil dari Hono. Selanjutnya kita akan buat sebuah konstanta report route dari Hono. Nah, kita akan definisikan report route, metodenya get.
kita akan buatkan endpoint untuk user karena report kita user ya. Jadi kita buat di sini juga user. Selanjutnya kita panggil report controller dot get report user. Nah, seperti ini. Tinggal kita ekspor default route-nya. Oke, ini routernya sudah. Sekarang kita akan load ke app-nya. Kita tambahkan di bawah sini app dot route. Nah, kita akan kasih endpoint-nya. Kasih mungkin namanya report ya. Report. Kemudian kita tinggal panggil report route-nya ke sini. Oke. Kita akan save. Kemudian kita akan buka di bagian nav admin. Nah, nav adminnya kita akan ganti ini. Ini report user. Nah, endpoint-nya ini sudah ada ya. Jadi kita membutuhkan report. Ini ada pertama dari app namanya report aja harus sama ini ya. Kemudian di route-nya ini ada user. Ini kita simpan ke bagian yang ini. Kita save. Oke. Sekarang kita akan coba jalankan. Kita akan run dev. Nah, karena sebelumnya kita memiliki akun user, kita harus ubah dulu. Ini ada tabel user. Nah, kita akan set jadi admin supaya bisa mengakses dan memanipulasi data. Kita save. Kemudian kita akan tekan kontrol dan buka. Ini saya logout dulu. Kita akan login ulang. Oke, sudah berhasil login. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada report user. Kita akan klik. Nah, lihat berhasil kita load. Nah, cuma mau download tinggal diklik saja. Nah, tinggal disimpan. Nah, ini sudah berhasil. Tinggal kita buka. Nah, ini hasil file downloadnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk membuat report PDF di Hono, Ban, dan EJS. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.